Ya, di hari ke-25 kita sudah menyelesaikan semua target yang sudah kita rencanakan. Yang pertama adalah menampakkan sudut timur laut supaya lebih jelas, meratakan bagian dalam dan berjarak 4 meter dari talut. Di luar talut kita sudah rapikan. Kemudian kita sudah menemukan sudut tenggara dan kita menemukan jalur yang dinding yang mengarah dari sudut tenggara ke arah barat. Dan kemudian yang ketiga adalah kita sudah membersihkan semua tanah yang ada di sektor A, B, dan C. Di hari ke-25 ini semua itu kita rapikan dan kemudian kita data baik secara gambar maupun melalui dokumentasi foto. Itu yang sudah kita lakukan di hari ke-25, dan di hari ke-26 nanti sampai hari terakhir kita mendata untuk merencanakan apa yang kita lakukan di bulan Juli 2021, karena mana yang akan kita buka dan kita tampilkan terkait dengan situs Kumitir secara keseluruhan. Untuk hari ini kita juga menyelesaikan test pit yang mengarah, yang kita duga struktur talut mengarah ke barat. Penarikan test pit ini kita ambil dari sudut sisi timur dengan yang telah kita lakukan test pit juga pada tengah sisi selatan. Namun yang kita dapatin di test pit yang pertama ini dengan kedalaman 260 dari permukaan tanah hanya berupa fragmen bata berupa reruntuhan ya, yang ketebalan lebarnya itu sampai mencapai 230 cm dengan jarak permukaan tanah ke fragmen kumpulan fragmen bata itu 140, yang itu hanya berupa fragmen reruntuhan. Nah, dilihat dari lapisan tanah, fragmen reruntuhan ini yang di atas 40 cm, di bawahnya itu udah tanah yang dilanjutkan dengan tanah dasarnya perkerasannya itu berupa padas yang dicampur dengan bubuk-bubuk merah bata. Temuan lepasnya masih berupa keramik sama beberapa pecahan gerabah, tapi enggak sebanyak yang di sisi sudutan sisi tenggara. Untuk TP2 dan 3 yang berada di bagian tengah sisi selatan itu berupa struktur 4 lapis yang masih terlihat utuh ya. 4 lapis dari permukaan tanah itu kedalaman 50 cm. Kalau dilihat itu tanah di sisi bagian tengah sisi selatan ini lebih rendah. Sama di sebelahnya di TP3 ini dia hanya berupa runtuhan, nggak pepola, nggak seperti yang pada TP2. Temuan lepasnya masih berupa gerabah
pecahan gerabah, keramik yang ukurannya kecil-kecil. Sama sekali nggak ada boulder, kerakal apapun kerikil nggak ada. Kita mencoba menampakkan sudut yang biasa disebut bastion selebar 310 cm. Di setiap pilar, batasan pilar pada struktur itu 430 sampai 435 cm. Dengan dimensi pada struktur talut yang menyambungkan ke sisi timur ini sekitar ketinggiannya itu 80 cm. Dimensi lebarnya itu antara 120 hingga 130. Dengan lapisan batu itu 9 sampai 12, 13. Adapun temuan struktur yang diduga yang berada di atas talu berupa potongan bata tapi dia tertata sekitar ketinggian 70 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Antropologi Universitas Airlangga. Di sini kami sedang melakukan program magang di PPJB Jawa Timur. Sebenarnya kami ada 5 orang, tapi dibagi menjadi 2 tim. Yang 2 orang melakukan kerja lapangan berupa wawancara karena untuk mendapatkan data sosial budaya. Kami di sini lebih kepada data antropologi ragawi. Ya, jadi kami di sini sedang melakukan identifikasi rangka yang ditemukan di situs Komitir. Identifikasi yang kami lakukan menggunakan prosedur antropologi forensik yang nanti tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kondisi rangka, kemudian umur dari rangka, jenis kelamin, dan kemudian ras, dan juga bisa mengestimasi stratur atau tinggi badan dari rangka. Output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah data antropologi forensik mengenai rangka yang ditemukan di situs Komitir ini. Ekskavasi Komitir sampai hari ke-25 ini semakin berkembang, dan untuk sektor A, B, C, dan D hampir semua struktur yang ada sudah terbuka. Namun pada bagian barat daya yang pas di bawah pohon ada temuan yang menunjukkan bahwa bagian struktur atau bagian dari bangunan yang ada di sektor A ini pada dasarnya itu masih berlanjut, tetapi kondisinya saat ini batanya sudah hampir habis dan sampai tidak memperlihatkan pinggiran bangunannya, pinggiran strukturnya, karena kemungkinan besar pernah diambil pada masa-masa sebelumnya. Hal lain yang ditemukan di sektor ini atau di sekitar kotak galian di sektor A ini adalah banyak sekali temuan gerabah. Banyak temuan gerabah yang berbentuk genteng, pecahan genteng. Selain itu juga ditemukan pecahan-pecahan batu andesit
ya mungkin bagian dari bangunan karena memperlihatkan sisi-sisi yang halus dan sisi yang rapi. Selain itu ada potongan-potongan yang menyerupai bagian arca ya, yang ditemukan baik yang bagian dari perabanya maupun bagian daripada lengan arca. Ini temuan-temuan yang terdapat pada sektor A di sisi selatan. Kegiatan lain di sektor A, B, C, dan D ini adalah di samping membuka area di sektor C dan D, kita juga berhasil menemukan struktur dinding yang memanjang utara selatan yang mulai dari kotak B sampai ke kotak D, sektor D maksudnya. Ini kelihatan menunjukkan bahwa bagian-bagian ini pada masa tertentu juga pernah dirusak karena terlihat adanya bentuk-bentuk penggalian yang merupakan cekungan-cekungan dan bata-bata yang hancur. Kemudian batu boulders yang tadinya berada dalam kotak akhirnya diangkat dan menumpuk di atas permukaan yang kita bisa lihat sampai sekarang ini. Temuan lain yang ditemukan pada sektor C dan D juga sama dengan yang lainnya adalah pecahan-pecahan gerabah yang banyak. Juga ada pecahan batu andesit juga yang merupakan bagian dari bangunan. Terus balok-balok batu andesit yang tumpang tindih posisinya dengan runtuhan bata dan boulders. Kegiatan penggalian pada tahap ini juga dilakukan di luar sektor A, B, C, dan D, yaitu dengan tujuan untuk mencari sudut bastion di sisi tenggara, dan telah berhasil menemukan sudutnya. Demikian juga telah berhasil menemukan reruntuhan talut yang di sisi selatan, yaitu talut yang menghubungkan antara bastion atau sudut tenggara dan barat daya. Selain itu, penggalian juga dilakukan pada sudut timur laut yang sebenarnya sudah ditemukan 2 tahun sebelumnya, namun saat ini tim BPCB Jawa Timur melakukan perapihan lingkungannya sehingga talut ini sampai bastion timur laut ini bisa kelihatan secara sempurna. Jadi bagaimana talut di bagian timur bersambung dengan talut yang berada di sisi utara. Baik, ya, saya selaku pemuka agama Buddha yang ada di Mojokerto, khususnya di Trowulan, tentu sangat bahagia sekali mendengar penemuan situs Kumitir yang menurut prediksi ini adalah sebuah istana. Artinya kalau kita bisa melihat ya sekarang ini dengan struktur bangunan yang ada, iptek dulu itu sangat luar biasa sekali, dan pemahaman orang-orang dulu terkait dengan konstruksi bangunan itu sudah sangat luar biasa sekali. Kita bisa lihat dari struktur bangunan yang ada, dan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Mari kita sama-sama untuk mendukung penggalian ini, dan juga mari kita sama-sama untuk menjaga dan melestarikan, karena ini nilai sejarah kemudian yang ada saat ini sangat besar sekali. Selain itu, ke depan ini akan menjadi sebuah situs-situs yang tentu akan berdampak secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di sini, dan juga dalam hal edukasi kepada generasi kita mengenai betapa luar biasanya para leluhur kita dulu dalam hal menata kota dan juga menata bangunan tempat tinggal mereka. Terima kasih.